Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2881 sampai bab 2890. Saat ini Jen yang sedang mengangkut beberapa orang yang merupakan tahanan dan tawanan dari dimensi lain, mencoba memanggil bantuan dari luar dimensi. Ini, kapal perangku tak cukup untuk membawa semua orang, kata Jen yang mencoba memanggil bantuan. Apakah saat ini kalian kesulitan? Petik 2. Untuk sementara, pastikan semua orang bisa keluar dari area penjara, kata Dori yang menerima panggilan Jen. Kami akan meminta bantuan pada klan Yier, Ketua Ruel. Puk, Komandan Dori. Seperti mereka mundur, berkata salah satu bawahan Dori. Seperti saat ini Raja Belpe sedang dalam kritis. Petik 2. Dori yang kemudian melihat banyaknya kapal perang Sekte Liga Matahari yang mundur, berpikir kemudian menghubungi Brogy, saudara. Kamu lihat kan, seperti beberapa pemimpin mereka saat dalam keadaan kritis. Bagaimana jika kita langsung masuk saja, kata Dori yang terlihat raut wajah senang. Hanya tinggal memukul beberapa kapal perang mereka. Kita pasti bisa. Brogy yang memiliki pikiran yang sama dengan Dori kemudian mencoba untuk menghubungi Jen. Jen, pastikan kedua orang tua Geralt selamat. Kami akan menjemput kalian, kata Brogy meletakkan alat komunikasinya dan kemudian memanggil Daryl. Ketua, sepertinya kita butuh bantuan Ketua Ruel Yier. Muntah, apa yang kamu cariku? Tuan Brogy, kata Ruel Yier yang menamparkan bahu Brogy. Kita akan ke sana untuk menjemput semua orang. Sejak kapan? Kata Brogy yang tak menyadari keberadaan Ruel Yier. Tentu saja. Aku juga sedikit khawatir dengan Torao, kata Ruel Yier yang terlihat menyelimuti tangan dan dalam sekejap sebuah celah dimensi menuju ke dalam dimensi ke-6 tercipta. Sekarang, kita akan langsung masuk, memberitahu semua orang yang tersisa. Daryl kemudian melompat ke atas dek kapalnya. Kalian semua, cepat masuk ke dalam celah dimensi dan untuk semua kapal perang Sekte Liga Matahari yang tersisa. Akan aku urus sendiri, kata Daryl yang mengubah wujudnya menjadi seperti roh naga dan terbang ke beberapa kapal perang Sekte Liga Matahari yang tersisa. War, mengerti dengan apa yang diperintahkan. Kemudian beberapa kapal perang Sekte Sayap Kebebasan masuk ke dalam celah dimensi yang dibuat oleh Ruel Yier. Hanya menyisakan beberapa unit kapal perang untuk jaga-jaga. Kita akan menyusul mereka tanpa harus berkorban jiwa, kata Peter yang saat ini ikut masuk. Kita memblokir kapal perang Sekte Liga Matahari yang kembali. Dengan begitu mereka tidak akan ada kesempatan untuk menyalahkan keadaan. Petik 2. Yosh, teriak semua komandan kapal perang yang membawa mereka. Jelep. Celah dimensi tertutup. Hanya tersisa sedikit ki yang kumiliki. Semoga Geralt saat ini bisa mengembalikan keadaan, kata Daryl Crawford yang mulai kehilangan tenaganya. Cepatlah. Di dalam luar istana kerajaan Raja Belpe di dimensi ke-6, Geralt yang saat ini mengangkat pedangnya ke arah Raja Belpe. Kelicikanmu, kekuatan dan kekuasaanmu yang menindas banyak orang, membuat mereka menderita. Bagaimanapun akan aku akhiri. Kata Geralt memanggil tiga roh namanya kembali. Bagaimanapun saat ini Geralt lebih leluasa menghadapi Raja Belpe, setelah melihat tanda yang dibuat Jen. Geralt yang jelas memiliki tim bagus sekarang terlihat lebih menghargai kerja sama tim. Terlebih saat ini Geralt yang dalam mood yang jauh lebih baik, melihat semua kekurangannya akhirnya bisa selamat. Hahaha, kau tahu, apakah kamu yakin bisa membunuhku? Berkata Raja Belpe menyembunyikan tangannya dan beberapa kali menjentikkan jarinya. Jadi bersiaplah. Petik 2. Tik. Dalam sekejap tubuh Raja Belpe hilang dari pandangan Geralt. Bagaimana bisa? Kata Geralt yang mencoba melihat dengan pandangan mata naganya. Mata biru. Membaca mantra. Mencoba melihat sekitar. Saat ini Geralt tak menemukan apapun dalam pandangannya. Dek. Jantung Geralt berdetak. Sklas. Tak menyadari arah serangan dari belakang tubuhnya. Geralt menoleh ke belakang. Sial. Teriak Geralt kemudian dengan cepat menangkis serangan Raja Belpe. Keras.
Dentungan. Terlihat beberapa sinar tercipta dari kedua tabrakan pedang. Kilatan yang ditimbulkan membuat pemandangan ekstrim. Haha. Apa kamu tahu, bagaimanapun darah klan Yier dan Exi ada dalam tubuhku, berkata Raja Belpe dengan raut wajahnya terlihat mendominasi. Geralt sendiri menyadari kekurangan apa yang ada dalam dirinya. Pintu dimensi. Teriak Geralt kemudian menyelimuti pedangnya dengan keahlian tenaga. Blash. Tekanan. Haha. Tertawa menggelikan. Terlihat Raja Belpe menghilang dalam sekejap dari penglihatan Geralt. Mencoba untuk melirikkan matanya. Dari samping kanan dan kiri. Mencoba merasakan ki iblis yang hadir. Sial. Dia menggunakan trik licik klan Yier. Raja Belpe yang memang memiliki darah kedua dari warisan perkawinan ibunya dengan Raja klan Yier terdahulu, memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya. Hanya dengan sekali jentikan spesifikasi Raja Belpe sanggup untuk berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya dalam hitungan detik. Semua orang yang melihat, hanya bisa diam untuk mencoba membantu Geralt. Sungguh keadaan yang tak seimbang, kata Haifang yang saat ini memandang Geralt tanpa bisa melakukan apapun. Elang, dalam beberapa detik sebuah serangan Raja Belpe akan mengenai Geralt, hihihi. Bagaimana? Kata Raja Belpe mengayunkan pedang ke punggung Geralt. Elang, merubah dirinya. Seekor burung Raja Wali mengangkat pedang dari tangannya. Kreng, retak, apa? Teriak Raja Belpe menyadari arah pedangnya ditangkis seseorang. Siapa kamu? Anak ini mana? Geralt yang membayangkan tubuhnya. Melihat seseorang berdiri dan terbang di hadapannya. Melihat seseorang yang pernah ditemuinya. Ledakan, kata Geralt yang melihat Blazewater membantunya dengan menakis arah serangan Raja Belpe. Jazz, jazz, terlihat cahaya retakan dari pedang air ledak dan Raja Belpe tersenyum mendengar namanya disebut Geralt. Lalu semburan air berkata, sudah lama ya, tapi saat ini belum waktunya reunian. Setelah berkata terlihat semburan air mengambil pisau bulu Raja Walinya. Rasakan ini, iblis. Jelek. Bahkan sebelum arah ledakan pisau lesatan, terlihat Raja Belpe menghilangkan dirinya. Apa? Dia menghilang, kata ledakan yang melihat celah kecil di depannya. Dibuat bingung dengan apa yang terjadi kemudian Blaze mendekati Geralt. Geralt yang saat ini mencoba kembali melihat matanya. Mencoba untuk mencari sekitar, ledakan. Hati-hati. Dia memiliki bakat berpindah dimensi. Bahkan aku sendiri kesulitan untuk menerka di mana dia berada. Kata Geralt yang saat ini saling menempel di punggung masing-masing. Mantap, kedua orang saling menempelkan tubuh mencoba melihat serangan yang akan muncul. Jika terus begini bagaimana kita bisa mengetahui keberadaan si bos besar? Berkata Blazewater bersama Geralt saling memutar mata ke kiri dan kanan. Ya, bahkan dia bisa saja berada di atas kita. Kata Geralt yang kemudian merasakan ki iblis Raja Belpe. Dari atas. Bang, terlalu besar ayunan pedang yang mengarah dari atas kepala Geralt dan Blaze. Haha. Matilah kalian. Geralt dan ledakan dengan cepat menghindari ayunan pedang Raja Belpe, yang hanya mengenai udara. Mempercepatkan, menghilang, kata Geralt dan ledakan bersamaan. Haifang yang saat ini mencoba untuk membantu. Saat ini melihat sosok Raja Belpe mengarah ke tubuh air ledakan. Ledakan, di belakangmu, teriak Haifang diperingatkan. Slash, lesatan pedang. Terlihat Blaze kurang cepat menghindari serangan Raja Belpe. Berkata lirih ledakan sambil menahan sobekan pedang yang mengenai tubuhnya. Geralt yang tidak menyiapkan kesempatan. Melihat Raja Belpe memunggungi dirinya dengan cepat melemparkan Dawnraker ke tubuh Raja Belpe. Slash, terbang dengan cepat pedang Geralt melesat ke tubuh Raja Belpe. Dor. Raja Belpe yang saat ini mencoba untuk menghujam kembali pedangnya. Tak menyadari arah lesatan pedang Geralt. Teriak kesakitan Raja Belpe kemudian menoleh ke belakang. Beraninya kamu. Pengecut. Petik 2. Terjadi. Membawa pedang Dawnraker yang menancap di punggungnya. Memegang dan menjilati darahnya yang berada di badan Dawnraker. Akan sia-sia darah ini jika aku tak mampu mengakhiri hidup kalian. Kata Raja Belpe kemudian melesatkan pedang Dawnraker ke bawah. Serangga. Dengan cepat Dawnraker jatuh dan menancap di bebatuan di bawah mereka. Seperti aku harus menyingkirkan beberapa pion kecil ini. Kata Raja Belpe kemudian menjentikkan jari. Dan berada di belakang tubuh Blazewater. Geralt yang menyadari Raja Belpe akan mencoba melepaskan pukulan pedangnya ke arah Blaze dengan cepat terbang ke arahnya. Ledakan. Di belakangmu. Teriak Geralt yang terbang ke arah ledakan. Celaka. Namun terlambat bagi Geralt untuk mencoba menangkis serangan Raja Belpe.
Terak kesakitan air ledakan. Terlihat punggungnya ditebas dengan cepat oleh pedang Raja Belpe. Serangga jatuh ke tanah, menahan sakit dan melihat ke atas. Geral yang saat ini memendam amarahnya tak memikirkan apapun selain mencoba untuk mendekatkan tinju ke arah Raja Belpe. Jiwa berlapis baja, zaman binatang, golem api. Terlihat tangan Geral mengepal dengan tinju besar menyala api ke tubuh Raja Belpe. Matilah kau! Teriak Geral yang dengan cepat memukul tubuh Raja Belpe. Bang! Ledakan. Raja Belpe yang tak sempat menghindar kemudian mencoba menangkis pukulan Geral dengan pedangnya. Masih mau mencoba. Teriak Raja Belpe menahan serangan Geral. Kreng! Retak! Geral yang saat ini dalam keadaan emosi yang meluap-luap. Dengan kekuatan tenaga mengarahkan kan tinju ke pedang kuku Raja Belpe. Terlihat Raja Belpe menggertak giginya. Kuat sekali, kata Raja Belpe yang melihat kuku pedangnya sekarang terlihat patah di mana-mana. Kreng, patah. Rasakan api tinjuku. Bedebah. Teriak Geral yang saat ini dekat tangan satunya ke arah muka Raja Belpe. Dor, dor. Terlihat Raja Belpe terkejut melihat lesatan tinju Geral yang mengenai pipinya. Sial, kata Raja Belpe kehilangan pedang kukunya dan melesat jatuh ke bawah. Serangga, 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 terlempar beberapa kali ke bagian tembok istana. Terlihat retakan tembok yang menyentuh. Dari tubuh Raja Belpe, Ark. Beraninya, kau mempermalukanku, kata Raja Belpe terbangun dari duduknya yang payah. Beberapa bagian tembok terjatuh dari tubuhnya. Melihat apa yang terjadi Raja Belpe kemudian mencoba mendekati seseorang yang saat ini berada di atas kubah yang hancur. Hahaha. 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 Tertawa lepas melihat sosok Haifang yang saat ini tengah bersiaga. Geral yang saat ini memperhatikan Raja Belpe mencoba untuk memperingati Haifang. Haifang, awas. Dia mengincarmu. Teriak Geral yang kemudian melihat Raja Belpe telah hilang dari penglihatannya. Kurang ajar. Kurang ajar. Udara ditebas dan ditembus Geral. Terbang ke arah Haifang. Geral mencoba menyelamatkan Haifang dari Raja Belpe yang mengincar dirinya. Haifang, teriak Geral. Saat ini Haifang yang menyadari bakat Raja Belpe mencoba untuk tetap waspada. Di mana dia? Jilep, pedang tertembus di perut melewati punggung Haifang. Bentakan darah dari dalam mulutnya. Haifang jatuh ke tanah. Serangga, melepaskan pedang dan mendorong tubuh Haifang. Haha, bahkan akan sangat mudah dengan mudah aku menghabisi nyawa kalian. Kata Raja Belpe terkekeh-kekeh. Swos, swos, swos. Haifang, teriak Geral terbang mengarah ke Raja Belpe. Memanggil Dawnbreaker kembali. Di dimensi kedua, semua orang mendengar sesuatu dari atas langit. Zong zong, zong. Lihat apa itu, teriak beberapa penduduk dari klan Crewford yang sekarang tersisa tidak lebih dari 100 orang. Beberapa pemuda dan wanita serta anak-anak dan orang tua melihat pemandangan luar biasa dari arah langit. Benda langit apa itu? Teriak beberapa pemuda klan Crewford yang kemudian terbang ke udara untuk melihat dengan jelas sebuah bongkahan besar hitam dari langit di dimensi kedua. Di dimensi pertama, saat ini semua orang melihat hal yang sama. Mereka semua melihat ke atas langit. Melihat sebuah bongkahan batu besar yang mengarah ke dunia mereka. Lihat, meteorit, kata beberapa orang yang saat ini berhenti dan turun dari mobil mewah mereka. Dan beberapa pejalan kaki dan tukang parkir melihat ke arah langit. Beberapa burung terbang ke sana kemari. Seperti memberi pertanda. Zak, apa itu? Kata Quetta yang menjatuhkan piring yang dipegangnya saat ingin bersantai di kolam renang. Di sisi lain, saat ini Vexana Yier melihat pemandangan yang sama di Afrika. Mark, ibu. Ucap Vexana Yier yang saat ini menggenggam tangan keduanya. Seperti ini ulah senjata pemusnah massal milik kerajaan Yier yang dibuat oleh raja terdahulu. Petik 2. Ya, benar. Ucap Azizah Yier yang menggenggam erat tangan Vexana dan Mark. Ini berhenti. Di dimensi ketiga, saat ini terlihat hal yang sama. Hanya beberapa makhluk penghuni dimensi pertama yang terlihat seperti kadal keluar dari lubang persembunyiannya. ZZ. Beberapa kata kadal memberi isyarat pada yang lain. Terlihat beberapa kadal beberapa besar berlarian. Meninggalkan lubang-lubang mereka. Ayo cepat lari. Atau kita akan jadi kadal panggang. Di sisi lain, di dimensi kelima, Igo, sayang, sepertinya inilah akhir hidup kita, kata Susi yang saat ini memegang tangan vampir Igo. Ya, tak masalah Susi. Kita akan sehidup semati bukan? Kata vampir Igo kemudian mencoba memanggil semua prajuritnya. Sepertinya ini adalah hari akhir dimensi kelima. Jadi bersiaplah kalian.
Kata vampir Igo kemudian bersama semua penghuni istana Raja Vampir berjalan ke sisi altar ritual. Kita akan mencoba untuk menghalau batu besar yang mengarah ke dunia kita. Ya, teriak semua vampir yang berada di dimensi kelima. Bahkan hal yang sama terjadi di dalam dimensi keempat. Dua buah bongkahan batu besar saat ini berjalan sedikit cepat menuju ke dunia di mana Jessica dan yang lainnya berada. Semua orang terlihat panik dan beberapa orang memanggil panggilan darurat. Mencoba menghubungi ketua Daril yang saat ini telah menghancurkan semua kapal perang Sekte Liga Matahari. Apa? Teriak Daril yang kemudian melompat ke kapal perangnya. Baiklah, aku akan kembali. Dengan membawa beberapa kapal perang yang masih tersisa. Saat ini Daril yang mencoba mencari solusi untuk mempertahankan abad yang telah terbentuk ribuan tahun. Merintih tersadar. Di mana ini? Berkata Torao menyadari ada wajah wanita yang saat ini telah melepaskan ciumannya. Kamu. Lihat Torao saat ini terbangun dan melihat keadaan. Di mana kakak? Dan apa yang terjadi denganku? Kata Torao mengingat kejadian di Birtrom. Melihat ke arah Erika Rin yang saat ini sedang menutupi wajahnya dengan tangan. Erika. Apa yang terjadi? Kata Torao lalu melemparkan wajahnya melihat Lisa yang sedang menyingkap mulutnya. Terlihat gincunya berantakan. Dan beberapa liur yang membasahi bibirnya. Apa yang telah kita lakukan? Katakan padaku, apa yang telah kita lakukan? Petik 2. Torao saat ini benar-benar tidak tahu apa yang mereka buat saat di dalam Birtrom. Melihat Lisa dengan mengonfirmasi serius. Saat inilah Lisa yang mengetahui kondisinya saat di Birtrom. Kemudian meraih tangan Torao. Kamu dan aku sekarang adalah sepasang kekasih. Dan saat ini anak kita telah lahir, kata Lisa yang kemudian membantu Torao berdiri. Mempercepatkan. Apa yang kamu katakan? Teriak Torao benar-benar tidak mengerti. Lihatlah anak kita, kata Lisa kemudian menuju ke tabung kelahiran. Melihat dengan jelas terlihat wajahnya. Di mana anakku? Petik 2. Erika Rin yang mendengar Lisa berteriak. Kemudian menjawab dengan nada gusar. Anakmu telah dibawa lari oleh wanita dengan jubah. Apa? Teriak Lisa yang terlihat kaget. Bagaimana mungkin? Ini terjadi. Bukannya dia setia dengan ayahku. Srek-srek. Di mana kakak? Erika Rin. Bertanya Torao pada Erika Rin. Mencoba untuk bangun dan melihat sekitar. Plak. Tamparan. Apa yang kamu pedulikan? Saat ini anak kita membawa seseorang bodoh. Kata Lisa menamparkan pipi Torao. Torao yang benar tanpa sadar telah melakukan sesuatu dengan Lisa. Hanya memikirkannya. Apa maksudmu? Bahkan aku tak sadar telah melakukan apa padamu. Kau bodoh. Teriak Lisa yang saat ini terjatuh dengan lutut menyentuh lantai dan menutup wajahnya yang menangis dengan kedua tangannya. Kau bodoh. Kau bodoh. Saat ini Erika Rin berdiri dan berkata pada Torao seperti kalian berdua telah melakukan ML. Dan saat ini anak kalian sedang dalam gendongan seseorang yang saat ini tak tahu keberadaannya. Kata Erika Rin menjelaskan walaupun saat ini dia harus menerima konsekuensinya. Apa? Aku dengan dia telah kata Torao kemudian mengingat dirinya saat di Birtrom. Jadi memang benar. Aku telah melakukan perbuatan itu. Mempercepatkan. Jadi, aku sekarang telah menjadi ayah. Tapi bagaimana dengan anak yang terlahir? Kata Torao yang saat ini tak tahu apa yang harus melakukan perbuatannya. Bahkan untuk mendekati Lisa saat ini yang belum dikenalnya. Menepuk pundak. Maaf atas perbuatanku. Tapi saat ini aku akan mencoba untuk bisa menemukan anak kita. Kata Torao bimbingan dengan apa yang dikatakannya. Bagaimanapun saat ini, dia harus membantu Geralt dan di sisi lain dia yang tanpa sengaja telah menjadi seorang ayah dengan wanita yang baru dikenalnya. Memukul dada Torao. Kamu memang jahat. Teriak Erika Rin yang saat ini memeluk tubuh Torao. Bahkan belum sempat aku mengenalmu lebih dalam. Kamu telah jatuh ke tangan orang lain. Apa yang terjadi? Ucap Torao lirih. Merasakan sesuatu yang aneh. Saat ini Torao mencoba masuk ke dalam pikirannya sendiri. Di dalam penglihatannya, sosok seperti Raja Hier muncul. Di mana aku? Kata Torao yang melihat dirinya dalam kegelapan. Dia melihat sekitar. Tanpa cahaya. Membakar. Cahaya terang. Wahai pewaris darah Hier. Kata seseorang dengan menggema ke seluruh ruang. Darah Hier yang mengalir dalam tubuhmu. Jadilah raja berikutnya. Melihat dengan jelas dari dalam ingatan seseorang. Apakah kamu sang Raja Hier? Teriak Torao mencoba mendekat. Namun, saat dia mencoba mendekat terlihat sosok itu dengan cahaya kemudian melesat dengan cepat ke tubuh Torao.
Blam, kerasukan. Buka mata. Membuka matanya. Torao tersadar. Melihat Erika Rin yang masih menempel. Terlihat Torao memandang ke langit. Wajahnya terkejut dengan penampakan sesuatu dari atas langit dimensi ke-6. Menggali kembali ingat sang raja yang telah masuk ke dalam pikirannya. Srek, 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 membawa sesuatu dari kantong. Pandora. Berkata lirih Torao yang melihat kotak Pandora berkilau. Jadi begitu ya, kembali untuk sadar. Erika, tetaplah di sini. Aku akan membantu kakak, kata Torao yang kemudian berjalan ke depan Erika dan melihat ke atas langit. Jika kita bisa memenjarakan jiwa Raja Belpe di dalam Pandora, maka semua akan berakhir. Mempercepatkan, melompat ke atas kubah yang hancur. Torao yang saat ini melihat Geral yang sedang berada di tengah pedang, kakak. Hati-hati, teriak Torao. Sekelas. Geral yang saat ini telah memanggil pedang Dawnraker-nya kembali dengan cepat menjangkau pedang ke arah tubuh Raja Belpe. Terlihat tebasan pedang Geral membelah tubuh Raja Belpe. Apakah menanyakan itu? Kata Geral yang melihat pantulan serangannya menghancurkan dinding di depannya. Dia menghilang. Teriak Haifang lirih. Geral, maafkan aku. Seperti aku tak bisa membantumu. Melihat tubuh Haifang jatuh ke tanah. Menahan sakit bekas tusukan Raja Belpe, tolong. Selesaikan semua balas dendam kita padanya. Kata Haifang meminta izin untuk tidur. Seperti aku tidak kuat menahan luka ini. Geral yang menyadari tubuh Haifang terlukis parah dengan cepat melemparkan pedang dan melompat ke arah Haifang. Mempercepatkan. Haifang, bertahanlah. Teriak Geral menggendong tubuh Haifang. Dengan lututnya jatuh ke tanah, Haifang. Geral yang saat ini melihat Haifang tak sadarkan diri. Kemudian merasakan sesuatu menamparkan pipinya. Muntah. Aku tidak mati bodoh. Ucap Haifang dengan senyuman. Aku hanya ingin tidur sebentar. Jadi aku serahkan Belpemu. Dan aku percaya kamu akan bisa mengalahkannya. Setelah berbicara, terlihat Haifang menggenggam tangan Geral. Mengalirkan aura ki sejatinya pada Geral. Haifang, kamu, kata Geral yang melihat aura ki sejati Haifang mengalir di tubuh Geral. Baiklah, aku akan terima ini. Haha, bagus dan seperti semua telah selamat. Bahkan aku telah bertemu dengan anakku, kata Haifang kemudian tertidur. Hup hup hup, membawa tubuh Haifang ke sisi kubah dan kemudian Geral melihat 3 orang yang mengarah ke sana. Kalian. Terjadi, letakkan tubuh Haifang ke lantai sisi kubah istana. Tuan, Geral, berkata 3 orang yang telah hadir di depan mata. Kita telah menyelamatkan semua orang. Bahkan keluarga Anda dan semua orang yang menjadi korban Raja Belpe. Kata Aiden yang saat ini mendekati tubuh Haifang. Bagaimana keadaannya? Tuan, ke atas. Geral kemudian berdiri dan melihat ke atas langit. Melihat tubuh seseorang yang seperti sedang menyerap roh hitam, tolong rawat Haifang. Akan aku kalahkan dia, kata Geral kemudian melompat ke udara. Baik tuan, kata Brody Raffi kemudian melihat Geral yang saat ini melompat ke arah Belpe. Lebih baik kita bergabung dengan yang lain. Dan membiarkan tuan sendiri yang menyelesaikan urusannya. Ya. Lebih baik kita jangan mengganggu urusan tuan, kata Aiden yang kemudian menggendong tubuh Haifang ke dalam istana. Hup, aku akan tetap di sini, kata Jasmine yang tak mau ikut dengan Aiden dan Brody Raff. Tak, turun ke lantai istana. Aiden dan Brody Raff kemudian melihat Erika Rin dan seorang yang sedang menangis. Erika, dan dia, kata Brody Raff dan Aiden yang sempat melihat Lisa saat dalam penjamuan dan ditangkap oleh Raja Belpe. Kau anak Belpe kan? Kata Aiden kemudian maju untuk menyerangnya. Sayang, menengadah kedua tangannya. Terlihat Erika Rin mencoba menghentikan Aiden. Tunggu. Seperti ada yang salah dalam dirinya. Kata Erika Rin kemudian menjelaskan. Saat ini dia dan Torao telah memiliki hubungan. Jadi lebih baik kita tidak mengusiknya. Apa? Teriak Brody Raff dan Aiden secara bersamaan. Setelah mendengar penjelasan dari Erika Rin, Aiden dan Brody Raff melihat Erika yang saat ini mencoba untuk menutup luka Haifang. Geral yang saat ini sedang melesatkan ayunan pedang. Melihat Raja Belpe tak menghindari serangannya. Bang! Ledakan. Pedang Geral menyentuh tubuh Belpe. Membuat ledakan besar seperti angin kencang dengan hempasan yang kuat. Merasakan keheranan dengan apa yang terjadi. Geral mundur ke belakang. Apa yang dia coba lakukan? Kata Geral melihat tubuh Belpe terlihat memperbesar ototnya. Melihat 3 roh masuk ke dalam tubuh Raja Belpe. Aura apa ini? Kata Geral yang merasakan ki iblis Raja Belpe yang terlihat bertambah.
Saat ini Torao mencoba mengamati keadaan. Mengayunkan tangan ke keningnya. Membaca mantra dan terus berkonsentrasi. War! Teriakan keras. Raja Belpe yang saat ini telah menyelesaikan penyatuan jiwa pada komandan elitnya. Wahaha! Burarara tertawa senang. Terlihat raut wajah Belpe berubah seketika. Sembunyikan. Menghilang. Geral yang melihat tubuh Belpe dengan cepat menghilang dari pandangannya. Merasakan sensasi kuat dari belakang tubuhnya. Di belakang, teriak Geral yang kemudian melihat Raja Belpe mengayunkan pedang ke arah Geral. Dor! Dor! Geral yang sadar dengan cepat menangkis serangan Raja Belpe. Duduk. Bakat yang merepotkan, kata Geral dengan gigi menyeringai. Burara, lumayan refleksmu kali ini, kata Raja Belpe dengan kuat menekan pedangnya. Sklas. Tangkisan. Geral sedikit mundur dengan arah tekanan pedang Raja Belpe. Di mana dia? Kata Geral tak melihat tubuh Raja Belpe. Mencoba terus melihat sekitar. Mencari aura Ki Iblis Belpe. Di mana? Saat ini Geral terlihat mengulurkan pedang beberapa kali ke udara. Dan mendengar teriakan Torao. Kakak, akan aku bantu. Kata Torao membuat sesuatu celah di dekat Geral. Dor! Tebasan. Geral menyadari arah lesatan pedang Raja Belpe. Kemudian dengan cepat masuk ke dalam celah yang dibuat Torao Yer. Bagus Torao, kata Geral kemudian muncul kembali di belakang tubuh Raja Belpe. Slas. Tebasan. Terlihat Raja Belpe sedang mencari tubuh Geral. Menoleh ke belakang. Namun terlambat. Apa? Bagaimana bisa dia melakukannya? Berkata Raja Belpe mendapati dirinya terkena serangan Geral. Dengan cepat Geral mengayunkan tekanan pedang ke arah Raja Belpe. Rasakan ini. Teriak Geral menambahkan tekanan ki anginnya. Bang! Terhempas. Jatuh. Raja Belpe yang merasakan tekanan angin Geral. Kemudian dengan cepat membuat celah dimensi di belakang tubuhnya. Dengan terjatuh melihat ke arah Torao. Burara. Jadi seperti itu. Dia membantunya. Kata Raja Belpe masuk ke dalam celah. Torao yang saat ini tersadar dengan Raja Belpe menuju ke arahnya. Mencoba untuk tetap waspada. Mau mencoba melawan klan Yer. Kata Torao yang merasakan Raja Belpe datang ke arah tubuhnya. Kunci. Mengeluarkan kotak Pandora. Melihat kotak Pandora terbuka dan muncul sesuatu seperti cahaya keluar. Ruang pengekang. Membaca mantra. Melihat tubuh Raja Belpe dan Torao masuk ke dalam pusaran yang dibuat oleh bola Pandora. Raja Belpe yang sadar dengan apa yang akan terjadi. Belpe mencoba keluar menggunakan celah dimensi. Tetapi usahanya tak bisa dilakukan. Sit. Dia bisa menggunakan Pandora. Berkata Belpe mencoba untuk terus membuat celah. Slap slap slap. Geral yang melihat Torao mencoba mengorbankan dirinya. Kemudian dengan cepat terbang dan masuk ke dalam pusaran bola Pandora. Astaga, astaga, astaga. Torao, menyingkir. Teriak Geral yang masuk ke dalam pusaran bola Pandora dan melemparkan tubuh Torao keluar. Bola Pandora mencoba untuk mendekatkan dan memadatkan bentuknya. Torao yang saat ini telah keluar dari ruang pengekangan melihat Geral masuk bersama dengan Raja Belpe. Kakak. Biarkan aku yang berkorban. Kakak, terak Torao melihat sebuah bangunan muncul. Terlihat seperti bola besar dengan banyak ukiran. Kakak. Apa yang harus aku lakukan? Mencoba untuk menghentikan bola Pandora. Terlintas dalam pikiran Torao saat ini. Suara berbisik dalam pikirannya. Torao, jaga semua orang. Biarkan aku yang menyelesaikan semua ini. Sialan. Kilatan pikiran masuk ke dalam kepala Torao. Telepati, berkata Torao kemudian berkonsentrasi kakak. Aku akan mencoba mengembalikan bola Pandora dan mengeluarkan kakak. Tidak, bentak Geral yang saat ini masih masuk ke dalam proses bola Pandora. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk melenyapkannya. Jadi biarkan aku yang akan mengakhirinya. Kakak ucap Torao lirih. Lalu menjatuhkan tangannya. Lebih baik, jika aku yang berada di dalamnya. Di atas tanah. Seseorang mencoba untuk sadar. Terbatuk, mengangkat badan dengan kedua tangannya. Dia benar-benar membuatku payah. Kata ledakan yang kemudian melihat ke arah langit dan melihat seseorang dengan bola besar di depannya. Siapa dia dan bola apa itu? Saat ini bola Pandora membentuk bulatan besar seperti stadion besar. Bersinar beberapa kalian. Terlihat aura seperti air berkedip. Berputar perlahan seperti akan berhenti. Ayun, 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 Dep, berhenti berputar. Torao yang mengetahui keadaan apa yang akan terjadi kemudian mencoba untuk tetap berharap. Sampai pada saat titik di mana dia harus bisa memerdekakan Geral.
Di luar bola terlihat sebuah bentuk angka besar yang kemudian diputar dengan huruf khas klan Yer. Bak, berhenti. Sebuah tulisan dan angka berhenti. Seperti sebuah jarum jam yang mengait satu sama lain. Berputar kembali. Seperti membuat segel mantra. Bak, terhenti. Paling banyak angka khas klan Yer berhenti di antara tulisan mantra. Jrek, hempasan angin. Bola Pandora berhenti dengan suara khas seperti batu dan besi. Suara seperti gemuruh badai terdengar. Lantang dan menggema kecil. Ledakan yang melihat Torao. Percaya bahwa dirinya bukanlah musuh. Melompat terbang ke arah Torao. Mempercepatkan. Tuan. Apa? Anda melihat Tuan Crawford? Bertanya Blaze pada Torao. Ya, saat ini kakak. Sedang dalam bola pengekangan. Pandora Ball. Berkata Torao melihat angkat mulai berjalan. Saat ini hidupnya ditentukan dengan angka yang berjalan. Melihat sebuah angka dengan tulisan kuno di depannya. Ledakan bertanya apa maksudmu? Saat ini kakak berada di ruangan khusus untuk memenjarakan setiap jiwa yang berkorban. Bagaimanapun yang harusnya masuk adalah aku. Tetapi kakak, kata Torao merenung. Hanya menunggu waktu yang tepat sebelum angka yang dimaksud Pandora Ball menjadi 0. Jadi, maksudmu jika saat ini bola Pandora telah menunjukkan angka 0, Tuan Crawford tidak bisa keluar, kata Blaze khawatir. Benar. Dan pada saat hitung satu apapun yang akan terjadi aku akan mengembalikan bola Pandora seperti asalnya, kata Torao yang ingin menepati kata geral dalam pikirannya. Terjadi. Menangkap kerah baju Torao. Semburan air kemudian mengangkat tubuh Torao. Lebih baik. Cepat kamu keluar Tuan Crawford, teriak ledakan dengan menyamarkan wajah serius. Serangga. Memukul perut Blaze dengan tinju. Torao kemudian melihat tubuh Blaze dengan cepat tak sadarkan diri. Lebih baik kamu diam. Teriak Torao yang kemudian terbang ke atas kubah dan meletakkan tubuh Blaze yang tertidur. Dak, duduk di tepi kubah dengan mata terpejam mencoba untuk mentransfer pikiran telepati. Kakak, bagaimana keadaanmu? Kata Torao dalam pikiran. Tak ada penjelasan dari geral. Torao mencoba mengulangi ucapannya. Beberapa kali tetap tak ada jawaban yang membuat Torao khawatir. Tapi saat ini dalam hati percaya bahwa geral akan selamat. Baiklah. Kata Torao kemudian masuk ke dalam istana. Lebih baik aku tak mengganggu kakak. Melihat ke arah Blaze. Lebih baik aku bawa dia. Mempercepatkan. Melompat ke bawah. Saat ini Torao melihat Haifang telah sedikit pulih. Bagaimana dengannya? Apa kalian mengenalnya? Kata Torao membawa tubuh Blaze ke Erika, tolong bantu dia. Mungkin pukulanku terlalu keras. Tuan Blaze. Teriak Brody Ruff terkejut melihat tuannya pingsan dan berada di dimensi ke-6. Bagaimana bisa dia pingsan? Menggaruk kepala. Torao hanya tersenyum. Maaf. Itu harus aku lakukan jika tidak dia hanya akan mengganggu urusan kakak. Mendengarkan apa yang dikatakan Torao. Dengan cepat Brody Ruff membangun tubuh Blaze dan dibantu Erika mencoba untuk menyadarkan Blaze. Erika. Bisa bantu. Kata Brody Ruff melihat Erika berjalan ke arah tubuh ledakan. Tentu saja. Kata Erika Rin setuju. Terlihat Brody Ruff meletakkan tangan di punggung Blaze dan dengan bakat Erika meletakkan tangan di dada Blaze. Terlihat sinar hijau muncul di tangan Erika Rin. Ketuk, ketuk, ketuk. Berjalan ke wanita yang saat ini duduk dengan mata tertutup. Apa kamu baik-baik saja? Kata Torao memegang bahu Lisa. Puk, Lisa yang menyadari Torao menanyakan keadaannya kemudian menengadahkan wajahnya pada Torao. Terlihat air mata masih menggenang di mata Lisa. Kamu. Apa kamu tidak khawatir dengan anak kita? Teriak Lisa terisak. Terkejut dengan apa yang dikatakan Lisa, Torao saat ini hanya bisa mengingatnya. Bagaimanapun, apa yang telah dilakukannya tanpa sadar. Dan Torao bahkan belum mengenal Lisa sepenuhnya. Duduk di dekat Lisa saat ini Torao mencoba untuk menenangkan pikirannya. Maaf, tapi saat ini aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Di dalam Pandora Ball, ruang pengekangan. Terlihat dua tubuh seperti memasuki dua nia yang berbeda. Terdapat banyak sekali bangunan. Terdapat lumut dan rumput yang tumbuh di beberapa bagian habitatnya. Banyak akar-akar pohon yang menjulang tinggi. Terlihat seperti tempat wisata kuno. Retakan batu membuat suasana kelam di masa lalu terlihat. Tak ada satupun makhluk seperti hewan dan serangga hidup. Serangga. Dari langit di dalam Pandora Ball dua tubuh terjatuh ke tanah. Merasa kesakitan di kedua tubuh yang saat ini saling memandang dengan tubuh yang berada di bebatuan. Mempercepatkan. Terlihat Geral dengan cepat bersalto dengan mengepalkan pedang.
mencoba untuk mengurung tubuh Belpe. Gila, Raja Belpe dengan sigap menghindari serangan Geralt, berjungkir balik ke sisi belakang. Bang ledakan, diluncurkannya terciptanya serangan pedang Geralt yang mengenai batu. Cih, bahkan seperti ruang ini mempengaruhi tubuhnya. Terlihat Geralt tersenyum mendengar kabar baik saat ini. Mempercepatkan, melompat dan berdiri di sekitar batu. Saat ini Raja Belpe memandang Geralt dengan tajam. Tersenyum kecut, Burara. Seperti ruang ini hanya menetralisir mantra sihir, kata Belpe dengan tangan disilangkan di dada. Tak, memukul peduli pada bebatuan. Geralt saat ini berjalan ke arah Belpe. Menderit, terlihat Geralt menggesek pedang yang dibawanya di bebatuan. Api-api kecil terlihat jelas. Jrek, berhenti berjalan. Seperti kali ini kita akan seimbang atau bahkan aku akan membuat kamu menderita lahir batin. Kata Geralt menggenggam pedang dengan tangan keinginan dan dengan cepat melancarkan tebasan pedang. Sklas. Terlihat angin menderu membuat lengkungan pedang yang membuat beberapa batu kecil berterbangan ke arah Raja Belpe. Astaga, astaga, astaga. Gelombang angin tornado wind. Petir. Serangan dengan cepat menyambar ke arah tubuh Raja Belpe. Saat ini Raja Belpe mencoba untuk menghindari serangan Geralt. Mencoba untuk melompat ke udara. Mempercepatkan. Burara, apa yang kamu lakukan? Kata Raja Belpe yang melihat serangan Geralt menyambar batu yang dipijaknya meledak. Bom. Ledakan. Batu besar meledak dan menimbulkan percikan debu yang berterbangan. Apa yang aku lakukan? Kata Geralt kemudian dengan cepat terbang ke arah Raja Belpe. Apa yang aku lakukan? Geralt sekarang lebih serius. Membunuhmu. Teriak Geralt merubah wujudnya. Jiwa berlapis baja. Armor terbaik. Golem api. Bak. Pukulan. Raja Belpe terperangah. Melihat pukulan tangan besar Geralt mengarah ke tubuhnya. Apa? Mencoba untuk menangkis dengan kedua tangannya. Lihatlah Raja Belpe mencoba kekuatan menahan tekanan pukulan Geralt. Teriak Geralt kemudian mencekik tinju dari tangan kirinya. Golem angin. Serangga. Serangga. Pukulan Geralt mengenai wajah masam Raja Belpe. Teriak Raja Belpe menahan sakit dan dalam sekejap tubuhnya seperti terlempar dengan keras oleh pukulan Geralt. Serangga. Terlempar mundur ke belakang. Terlihat tubuh Raja Belpe membentur banyak bebatuan dan keseluruhan bangunan. Serangga. 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 Tak ingin membuang kesempatan Geralt kemudian dengan cepat terbang ke arah Raja Belpe. Dan ini resolusi untuk Haifang. Teriak Geralt memukul kembali tubuh Raja Belpe ke arah bawah. Serangga. Raja Belpe yang saat ini tak sadarkan diri dengan arah pukulan Geralt. Mendapati tekanan keras di tubuh yang membuat tubuhnya tenggelam dan membuat lubang besar di tanah. Rintihan Raja Belpe. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.